Horas madihita sasudena. Horas. Ruas ni huriani tu hatta, taparadi marohatta, asa masuk mahita tu parminggota di bagasa saderion, martangiang nahohom mahita. Amin. Mari dia mahita sia buku deta nomor 10 alu ayat sada sahat 2. Jong mahita. Mar hite-hite goar ni debata ama, do goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, do goar ni to di porbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Pos situ tu do rohaku, manang mate, manang hangoluan, manang akka suru-suruan ni debata, manang harajaon, manang hagugoon, manang akka na masanwaing, manang akka na rosogot, dang tarbaheni manirang hita sian haholongan ni rohani debata. Namar hite-hite Yesus Kristus Tuhani. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata para si roha jalana bonar. Mau liate hudok hami. Ala dipabisar ho tuhami barita na wuli. Nama nodangi roha nami. Ai alani uban hutada hami ho dohot lomo ni roham. Di pangido roha nami. Naeng mangulahon lomo ni roham hami. Saliling dinguluan, jalan naing mertua hami bahenommu, say parbadiay mahami, mar hite-hite todim, jala pargugoy mahami mangorom hisap-hisap, dohot manggotapi roha portibion, say palas maroha nami, mangulayho ale anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari de mahita musesia buke deta nomor 557 ayat sada dohot 2.
gema patik ni debata di hari Minggu sadarion ima patik papi Tuhon dohot lapatanna. Patik papi Tuhon unang ho mangalakup. Dia do lapatan ni odo. Ikon dihabiari rohatta di bata jala ikon holong rohatta di ibana. Asa toman rohatta jala porman doho pangalahota rodi hatatta. Yanggo akanong marbagasi ikon marsi parhamaolon jala marsi haholongan. Ima sahatna atong rak mangidogogo mahita sia tuhata lao mangulahon na hombar tu patik neng. Ale Tuhan debata saya pergugoi mahami mangulahon na hombar tu patik ni. Amen. Marede mahita sia buket deta nomor 180 ayat sada dohot tolu. Jongjong mahita Timbang holong ni rohana nasai kodangi ai dilehon yohosana tobusmi. tapaserep marohata manopoti dosata tu debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua ginjang. Hodo na patupahon hasesan ni dosa dihami halak na dangolon. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Say asi maroham dihami akan na mangarsak ko dosa nami. Say sahapi matu bagasan roha nami hasesan ni dosa nami. Lehon matu hami todim na badiai. Asa unang ganggu roha nami di asini roham. Alai asahot roha nami marhapor seaon. Laho manggotapkon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasat hami diri nami tuho. Gabe pelian na mangulu jalan abadia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabege mabaga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata. Songono do hatani Tuhan Yesus. Roh mahamu tuahu hamu akan aloja jalan asorat. Hupasonang pehamu. Buat hamu ma augaku tuhamu. Guruhon hamu ma sian ahu. Aina lambok doahu jalan naserep marroha.
asa dapotan hasonangan to dimuna. Aina lambok do augaku, jalan yang do dohot nahuwa porsaton. Hasa ngapem ma di debatana di kinjang. Amin. Mare de maita musesia buke deta nomor 275 ayat sada dohot 2. Tajahama hatani debata epistel di hari Minggu Sadarion sian Galatia 5 ayat 10 sia sahat di 20 sada. Tajahama marsikat sorng. Alai tadap do parulawan ni daging ima permainan hahudaran pagalobuson. Hasi pelebeguon, hadatuon, parmusu-musuon, parbada-badaon, pangiburuon, rimas-rimas, pargutu-gutuon, parsalisian, partahitahion. Sudehita. Bunu-bunu, parmabuhon, haormuson, jala akan asumatusi. Naukupabua na julu tuhamu, songonido nang nuaing. Dak tianon ni akan namangulaho si songoni harajau ni debata. Ima sahatna martua ma akana manangion hatani debata jala napiapsa. Amin. Marede mahita sia buke deta nomor 270 sada ayat sada dohot 2. Jongjong mahita. Jesus do Maria, ay argadito musa, nang usudo iyan, magasiyan na nina. Atong tahatidak ko mahaporsyaw tay songon na hinatidak kon ni dongata sa porsyaw di sadok portibyon rap madok mahita. Aw porsya di debata Jehovah ido ama pargogo na sohatu dosan na tumopalangit dohot tano. Aw porsya di Jesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabi-gabi sianton di perbadia andorang sohabubuan. Ido tuhata na tumaw na bernit di panguman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di haut na pinarsilang
na tuat tu banua toru dung ditanum, na mulak mangulu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamuni di bata Jehovah, amanai pargugo na suhatu dosani, disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditodi porbadia, jaladong sada huria nabadia, huria hatopan halak Kristen akan nabadia, dohot dihasesan ni dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu sogut daging ni halak, dohot dihanguluan nasora suda. Amin. Mari demahita sia buke deta nomor 250 ayat sada dohot 2. Hu papungo pelian. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Selamat hari Minggu. Mari kita menerima firman Tuhan yang menjadi berita Injil untuk kebaktian minggu ke-14 sesudah Trinitatis hari ini, yaitu dari kitab Pengkhotbah pasal yang kedua, ayat yang keempat hingga ayat yang ke-11. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah,
lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita semua mengakui bahwa pandemi COVID-19 ini telah menyadarkan kita, menyadarkan manusia di dunia ini tentang betapa rapuhnya hidup kita, betapa tidak berdayanya kita manusia ini. Karena ternyata berapapun besarnya kekayaan, kekuasaan, kehebatan, popularitas seseorang, semuanya itu tidak bisa menjamin hidup kita. Karena COVID-19 ini juga menulari para pimpinan negara, miliarder, para artis, para bangsawan, para ahli, dan lain-lain. Dan saya pernah membaca di sebuah buku ungkapan hati seorang konglomerat. Dia mengatakan begini, dulu saya tidak punya uang, tidak bisa makan enak. Pikir saya, kalau saya sudah punya uang banyak, saya akan bisa makan yang enak-enak. Dan sekarang, saya sudah punya uang banyak, tetapi juga punya segudang penyakit. Keinginan untuk makan yang enak-enak hanya tinggal keinginan. Mengapa, saudaraku? Karena dengan kerja keras ia memperoleh keuntungan materi, tetapi sebagai bonusnya ia memperoleh banyak penyakit. Karena untuk mengejar harta yang banyak itu, ia menjadi lupa makan, lupa istirahat, lupa akan Tuhannya, lupa bermeditasi, terkadang lupa pada keluarga. Dan itulah yang menimbulkan komplikasi penyakit di tubuhnya. Sehingga setiap hari dia harus makan banyak obat yang dia tahu benar itu mengandung banyak racun. Saudaraku, itulah ironi kehidupan yang luar biasa. Terutama di zaman kita sekarang, banyak orang seperti konglomerat yang tadi dia punya segalanya, bahkan berlebihan, tetapi hidupnya sangat sengsara. Dia tidak bisa menikmati, tidak bisa memakan apa-apa dari miliknya itu karena dia punya banyak penyakit. Banyak orang yang hartanya berlimpah ruah, tetapi keluarganya berantakan. Tidak sedikit yang menjadi narapidana, dipenjarakan karena mereka ternyata korupsi. Bahkan saya baca di sebuah buku, katanya di tahun 1932 para pengusaha terkaya di Amerika Serikat mengadakan pertemuan di Chicago. Di sana hadir pengusaha baja terbesar, hadir pemilik perusahaan jasa publik yang terbesar di dunia, hadir pimpinan perusahaan gas terbesar, hadir para bankir terkaya, hadir juga spekulan saham terbesar, hadir juga anggota kabinet Presiden Harding. Tetapi 25 tahun kemudian, saudaraku, apa yang terjadi dengan mereka semua? Ternyata nasib mereka berakhir dengan sangat mengerikan. Si pengusaha baja terbesar itu meninggal tanpa uang sepeser pun. Si pengusaha jasa publik terbesar sedunia itu meninggal setelah dia terlunta-lunta di negeri asing. Satu orang dari mereka akhirnya menjadi gila. Satu orang menjadi depresi berat, lalu terlunta-lunta hingga meninggal. 2 orang dari mereka mendekam di penjara selama 25 tahun. Pialang besar itu meninggal dalam kemiskinan, dan 2 orang lagi mati bunuh diri. Itulah ironi kehidupan, kesia-siaan. Saudaraku yang dikasihi Yesus, itulah yang disaksikan oleh Salomo dalam kitab Pengkhotbah ini. Mari kita baca di pasal 6 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Dia katakan begini,
ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan sehingga ia tidak kekurangan suatu apapun yang diingininya, tetapi orang itu tidak kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Jika orang memperoleh 100 anak dan hidup lama sampai mencapai umur panjang, tetapi ia tidak puas dengan kesenangan, bahkan tidak mendapat penguburan, kataku, anak gugur lebih baik daripada orang ini. Itulah juga yang dialami oleh Salomo. Seperti yang dia sampaikan di dalam nats kita hari ini. Dia mencari kebahagiaan dengan sekuat-kuatnya, dengan tenaganya sendiri. Banyak yang dia lakukan, banyak hal yang dia capai, seperti yang dia daftarkan di ayat 4 hingga ayat yang ke-10 tadi. Dia terus meningkatkan hikmatnya sehingga dia termasuk ke seluruh dunia. Dia mendirikan rumahnya dan istananya yang tidak ada banding kemewahannya, tidak ada tandingannya. Budaknya juga tidak terhitung, termasuk gundiknya juga ribuan orang. Kuasanya sangat besar sekali sehingga seluruh dunia datang menyampaikan upeti kepadanya. Pokoknya Salomo menjadi orang yang paling mulia, paling bijaksana, paling kaya, paling berkuasa dari seluruh manusia pada zamannya. Tetapi saudaraku, ini ironisnya. Apa yang dia peroleh dari semua kehebatan itu? Ini yang mencengangkan, karena kita baca di ayat 11. Saya baca di dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan begini, maka sadarlah aku bahwa semuanya itu tidak ada artinya. Usahaku itu sia-sia seperti mengejar angin saja. Saudaraku, kendati hidupnya yang mewah dan hikmatnya yang tidak ada bandingnya, tetapi dia tidak pernah merasa bahagia juga. Walaupun itu bisa menyenangkan hatinya untuk sementara, namun itu tidak pernah memberi dia kepuasan yang bertahan lama. Karena mengapa? Karena dia terus mencari sesuatu yang baru, mencari dan mencari sesuatu yang baru untuk dikerjakan. Sehingga dia tidak pernah merasa puas. Sekarang saudaraku, apa pesan yang bisa kita petik menjadi pegangan yang kokoh bagi kita dari firman ini untuk saat ini? Pertama, secara umum kitab pengkhotbah ini meyakinkan kita bahwa hidup ini singkat, punya limit, punya batas, dan hanya seperti menjaring angin atau sia-sia. Mengapa? Karena semuanya akan berakhir pada kematian. Karena itu melalui kitab pengkhotbah ini Tuhan mau mengajak kita, mari gunakan waktu hidupmu ini dengan sebaik-baiknya. Gunakan waktu hidupmu ini dengan sebaik-baiknya. Syukuri dan nikmati semua pemberian Tuhan bagimu hari ini dan saat ini. Selagi Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk menikmatinya. Mari kita baca pengkhotbah pasal 2 ayat 24. Dia katakan begini, tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan, minum, dan menikmati hasil kerjanya. Aku sadar bahwa itu pun pemberian Allah. Ingat saudaraku, kekayaan sejati bukan terletak pada berapa yang kita miliki, berapa yang kita simpan, atau berapa yang kita tumpuk. Bukan.
Lalu di mana letaknya? Letaknya terletak pada seberapa bahagia kita menikmati semuanya itu, sedikit atau banyak. Seberapa bahagia kita menikmatinya. Saya kutip pendapat dari Bapak Rick Warren, penulis terkenal pada abad yang lampau. Dia pernah menuliskan begini: Tuhan pasti tertawa dan senang bila kita menikmati dengan sukacita segala berkat yang Dia berikan. Dia katakan itu seperti seorang ibu. Si ibu itu memasak dengan capek sekali. Dan kepuasan si ibu itu adalah bila seluruh makanan yang dimasaknya itu dilahap habis oleh anak-anaknya, oleh keluarganya, oleh tamu-tamunya dengan kepuasan. Maka dia akan tertawa puas. Dia tidak ingat lagi capeknya waktu memasak itu. Tetapi saudaraku, terhadap kita ini mungkin Tuhan kita sering mentertawakan kita. Mungkin Tuhan dari sorga mengatakan, saya sudah berikan kamu yang enak-enak, tetapi kamu tidak mau makan. Saya berikan kamu yang banyak-banyak, tetapi kamu tidak nikmati. Aku berikan kamu harta, aku berikan kamu hidup, supaya kamu bisa bersuka cita menikmatinya. Tetapi manusia ini aneh. Justru hidup dan hartanya digunakannya untuk menyusahi hidupnya. Karena itu saudaraku, mari selagi Tuhan masih memberi kita kesempatan, bahagiakanlah hidupmu dengan menikmati berkat Tuhan yang diberikan kepadamu. Tetapi camkan ini, bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita, bukan. Tetapi mari nikmati secara sederhana, nikmati secara moderat, yang membawa manfaat, membawa sukacita, membawa kesehatan, membawa kenyamanan, membawa kesejahteraan baik bagi kita, terutama bagi sesama kita. Dan terutama sekali, mari kita gunakan itu untuk mendekatkan kita dengan Tuhan, untuk membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Dan hidup seperti itu, itulah hidup yang membahagiakan. Lalu mungkin pertanyaan kita adalah, bagaimana caranya agar saya bisa menikmati hidup pemberian Tuhan ini? Caranya yang pertama, saudaraku, adalah dengan mengucap syukurlah selalu atas segala sesuatu. Mengucap syukurlah atas segala sesuatu, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan kita. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Dan cara yang kedua adalah dengan rasa cukup. Sabam niroha. Mulu adong dihita otik manang gudang, hasabab pun cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Kenikmatan yang tertinggi adalah ketika kita sudah merasa cukup, sedikit atau banyak. Filsuf Aristoteles pernah mengatakan juga, kebahagiaan dimiliki oleh mereka yang berpuas diri. Kebahagiaan dimiliki mereka yang berpuas diri. Ketika kita merasa cukup, ketika itulah kita benar-benar menikmati hidup. Jangan seperti lintah, unak songol lita atehe. Itu kita baca di Amsal pasal 30 ayat 15 hingga ayat 16. Sikap lintah ini adalah sikap mau lebih lagi, mau lebih lagi, mau lebih lagi. Sehingga dia terus mencari, terus mengambil dan terus mengambil. Dan dia tidak pernah menikmatinya. Tetapi sebaiknya saudaraku, apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberikan suami, memberikan kita istri, memberikan kita anak, memberikan kita pekerjaan, memberikan kita harta, sedikit atau banyak. Mari cukupkan, nikmati dalam sukacita di dalam Tuhan. Itulah kebahagiaan yang sejati. Saudaraku, sekarang apa pesan yang kedua dari nats ini?
Memang kitab Pengkhotbah ini bernada pesimistis karena dia katakan hidup ini adalah singkat, terbatas, dan seperti menjaring angin sia-sia. Lalu mungkin pertanyaan kita adalah, jika demikian, untuk apa kita hidup? Untuk apa kita hidup begitu? Tetapi saudaraku, mari kita baca di ayat terakhir dari kitab Pengkhotbah ini. Di pasal 12 ayat 13 hingga ayat 14, Salomo mengatakan begini, akhir kata dari semua yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Apa arti perkataan ini? Firman Tuhan itu mengajak kita, saudaraku, mari gunakan kesempatan, gunakan masa hidup kita ini dengan sebaik-baiknya untuk mencari segala sesuatu yang didaftarkan oleh Salomo di ayat 4 hingga ayat 10 tadi. Lalu setelah itu dapat nikmati untuk membahagiakan hidup. Tetapi, ini yang perlu. Sebelum kita melakukan semuanya itu, sebelum kita mencari dan menikmati semuanya itu, ada hal pertama dan yang utama yang harus kita lakukan. Apa itu? Yaitu, tanya dulu dirimu. Tetapkan dulu dalam hidupmu, mau kemanakah hidupmu itu kau bawa? Apakah tujuan hidupmu? Mau kemanakah hidupmu bermuara? Ingatlah saudaraku, muara seluruh kehidupan ini adalah pada penghakiman Tuhan. Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya di akhir zaman yang kita tidak tahu kapan dia akan datang. Mungkin nanti, mungkin besok, mungkin 1000 tahun lagi. Dan bila dia datang, dia akan mengadili seluruh manusia menurut imannya dan menurut perbuatan imannya. Dengan demikian, yang ketiga, saudaraku, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan selama hidup ini, bukan? Kita sudah harus tahu, bukan? Yang harus kita lakukan tidak lain tidak bukan adalah terima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Carilah dan nikmati seluruh kenikmatan dunia yang Tuhan berikan padamu selama di dunia ini. Gunakan itu hanya untuk meningkatkan imanmu. Tetapi sebelumnya, carilah semuanya itu hanya berlandas pada imanmu kepada Tuhan Yesus. Dan gunakan itu untuk membangun hubungan pribadimu dengan Tuhan Yesus. Jangan biarkan sedikit pun dari berkat itu membuatmu diperbudak oleh daging, seperti yang diingatkan oleh epistel tadi. Tetapi mari gunakan semua yang kita miliki, gunakan hanya untuk memenuhi kehendak Tuhan Yesus. Dengan cara demikianlah, saudaraku, hidup kita bukan lagi hidup yang sia-sia, tetapi hidup kita akan menjadi hidup yang bahagia, menjadi hidup yang berkelimpahan, dan hidup yang bermakna. Selamat menikmati berkat Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kehidupan yang Engkau karuniakan bagi kami, terutama hidup kekal yang telah tersedia melalui iman kami kepada Tuhan Yesus. Ajar kami menikmati semua berkat-Mu dalam hidup yang singkat dan terbatas ini. Menikmatinya dengan ucapan syukur, dengan rasa cukup, dan untuk melakukan kehendak-Mu. Ya Tuhan, berkatilah semua ruas-Mu. Berilah keberhasilan bagi usaha, bagi bisnis, bagi pekerjaan, dan bagi studi mereka. Sembuhkanlah mereka yang sakit. Kuatkanlah yang lemah. Berikanlah kelegaan bagi yang berbeban berat.
Hiburkanlah Tuhan setiap hati yang bersedih dan yang berkeluh. Berkati setiap keluarga agar tetap saling mengasihi. Ya Tuhan Bapa di sorga, berkatilah pemerintah kami dengan segala usaha yang dilakukan mereka untuk memulihkan kondisi sosial, kondisi kesehatan masyarakat kami, terutama untuk memulihkan kondisi ekonomi kami, agar bangsa ini tidak jatuh ke dalam resesi. Berkatilah para hamba-Mu ya Tuhan, agar firman yang mereka beritakan semakin berkuasa untuk mendewasakan iman ruas-Mu. Berkati setiap usaha penginjilan dimanapun, agar semakin banyak jiwa yang berbalik menerima Tuhan Yesus. Berkatilah Huriamu HKBP, terutama dalam mempersiapkan diri menyongsong Sinode Godang yang akan datang, agar semuanya berjalan dengan lancar dan seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah setiap peserta hanya mendengarkan suara Roh-Mu, sehingga mereka mengambil keputusan dan memilih pimpinan HKBP yang baru hanya berdasarkan kehendak-Mu saja. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kehendak-Mu lah yang jadi atas kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyampaikan persembahan kita sambil kita bernyanyi dari buku Ende nomor 476 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Jongjong Mahita. Tatangya koma peliata ali di bata manamina di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadingka dohot nasauli basa na mauliutus hupasahat tami masyan na nilehon mituhami pilihan na mituho say jalo magabi uap na hucus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilihanon pati bulho karajaom mo di tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asal putada hami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aku
Alia manami na di banua gijang, sai pinarbadia magoarmo, sai Roma harajaonmu, sai saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Leho matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madusa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namardosa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu siat Tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho jala dipasaorhon madamena tu todim. Amen. Selamat hari Minggu.